Ya, baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Darlan. Dan saya sebenarnya Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak dan remaja. Yang pertama, karakteristik perkembangan anak. Perkembangan anak terbagi dalam poin. Yang pertama, karakter perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik anak dipengaruhi oleh faktor keturunan dalam keluarga, jenis kelamin, isi dan kesehatan, status sosial, ekonomi, gangguan emosional, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial. Pada perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya. Dalam masyarakat di mana anak berkembang juga tergantung dari usia dan tugas perkembangannya. Sosialisasi merupakan proses belajar bersikap dan berlaku sesuai dengan tuntutan sosial sehingga mampu hidup dan masyarakat dengan orang di sekitarnya. Yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif atau daya pikir seseorang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual atau kognitif dipenuhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Keempat, karakteristik perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif atau daya pikir seseorang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual atau kognitif dipengaruhi oleh kematangan atau otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Yang kelima, perkembangan emosional. Pada perkembangan emosi atau affektif, rasa pada perasaan merupakan potensi yang umumnya dimiliki manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang membutuhkannya, keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer, merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. Yang kelima, karakteristik perkembangan bahasa. Pada perkembangan kemampuan atau keterampilan bahasa dan kaitannya dengan perkembangan kemampuan berpikiran. Dalam berkomunikasi terjadi pertukaran ide, pikiran, dan perasaan. Agar dapat berkomunikasi dengan baik, maka anak harus menggunakan bahasa yang bermakna bagi orang lain. Yang keenam, perkembangan moral. Pada masa anak dalam terjadi perkembangan moral yang berarti rendah. Anak banyak menguasai pendidikan abstrak yang berkaitan dengan benar dan salah dan baik buruk. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual yang masih berpadu. Yang ketujuh, karakteristik perkembangan agama. Agama pada anak membawa tinggi tersendiri dengan menempatkan pasangan positif atau positif dan posisional. Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sikap agama atau diri sendiri. Sifat agama pada anak mengikuti pola ideal. Artinya konsep keagamaan daripada mereka mempengaruhi oleh faktor luar dari mereka. Bahasa berikut
karakteristik perkembangan remaja ada beberapa poin. Yang pertama, perkembangan emosi. Menurut kajian tahapan operasional normal atau operasi kegiatan mental tentang berbagai gagasan dapat berpsikologi tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, ilmiah dalam memecahkan daripada berpikir konkret. Kemampuan nalar secara ilmiah melalui kemudian secara posisi sudah memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Yang kedua, perkembangan emosi. Nah, pada perkembangan emosi macam tingkat emosionalitas perkembangan remaja, pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial atau kemampuan memahami orang lain, hubungan akrab, persahabatan, dan lain-lain, pemeliharaan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Perkembangan ini berupa sikap atau konformiti, kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Nah, pada perkembangan sosial ini terdapat 3 lingkungan perkembangan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga yang pertama, menjalani hubungan yang baik dengan anggota keluarga atau orang tua dan saudara, menerima otoritas orang tua atau mau mematuhi peraturan yang ditetapkan orang tua. Yang berikut, menerima tanggung jawab batasan-batasan atau norma keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Ada beberapa karakteristik di lingkungan sekolah. Yang pertama, bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Berikut, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Berikut, bersikap hormat terhadap guru di sekolah dan staf lainnya. Dan berikut, lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa karakteristik pada lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengakui dan respek terhadap hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain, bersikap respek terhadap nilai-nilai hukum dan tradisi. Yang keempat, perkembangan moral. Tingkat perkembangan moral remaja sudah lebih matang hasil interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Berlaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologinya, adanya rasa puas dan penerimaan dan penilaian positif. Yang berikut, perkembangan kepribadian. Pada perkembangan kepribadian ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, kepribadian merupakan sistem dinamis dari sifat, sikap, dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragam. Berikut, perkembangan identiti atau jati diri. Kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang lain, mempelajari kehidupan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan. Berikut, saat pertama usaha, saat sadar dalam menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji diri dan pilihannya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan singkat dari
kalau kami tentang karakteristik dan perkembangan anak dan remaja. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Amin.